Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Sebetulnya ini Re, nampaknya dirasuki sama nenek Lau, tapi kenyataannya dia malah menyerang nenek Lau. Ya, itu Kan tadi. enggak berarti kan, Mbah? Ya, begini. Apa betul Re sudah dibutakan matanya, Kadang Mbah? begini ya. Itu murid itu tidak semuanya mulus. Murid itu bisa jadi kadang dia pengkhianat. Nah, contohnya seperti Ray tersebut. Sudah diberi ilmu. Dia ingin lebih sakti lagi ya. Nah, kadang begini. Guru ini memberikan ilmunya tidak mutlak 100%. Ya menurut Mas Ahmad kayak mana katanya? Tidak semua murid itu mulus kata Mbak Ilo. Maksudnya mulus mungkin tulus kali ya. Mulus bukan. Mulus maksudnya gimana, Bro? Yang dimaksud ya, guru Mas Ahmad ini boleh dibawa aja. Oh, ya. tidak mulus 100% gurunya memberikan ilmunya. Oke. Itu hanya sebagian saja. Tapi Jadi, kenapa gurunya ini mampu dihabisin sama muridnya yang mampu hanya sebeberapa aja? ya itu tadi mungkin ya, mungkin tujuan si Ray ini untuk mengambil sisa-sisa ilmunya yang ada pada nenek Lau tersebut, sehingga dia bisa memiliki total ya 100% ilmu dari nenek Lau. Betul itu Mas Ahmad, menurut Mas Ahmad? Kalau tujuan Cire nih, Melo, dia bukan mau ngambil ilmu Melo aja, semua guru-guru Ya dia. iya, ini kan sekarang ya masakan masalah nenek Lau kena apa ditanyakan Maden sampai bisa menumbangkan nenek Itulah Lau. dia dipenuhi dengan hawa nafsu, Melo. Makanya bisa Iya. mau tega melumbangkan nenek Lau. Itulah namanya itu tadi, nafsu ini banyak, nafsu amarah, nafsu alwama. Iya. Nah, itu dia ingin menguasai, Iya, itu namanya makanya. alwama itu dia ingin menguasai. Cuman dia nih, makanya bisa dia. Itu nenek Lau guru dia. Kenapa bisa dia menyedirnya? Karena mungkin dia saat itu sudah tahu dia kelemahan nenek Lau. Lah itu tadi, makanya kan sudah saya Bukan bilang. Bailo bilang tadi guru itu tidak semua ngasih ilmu. Enggak. Tidak ada, memang benar itu saya bilang Mas Sampai dimanapun guru Iya, itu iya. tidak mungkin tapi Oke, total gini. memberikan. Terkait dengan guru ya. Kita kembali ke Mas Karyo nih, gurunya Mas Ray. Iya. Ini beliau juga saya mendapatkan berita bahwa Mas Karyo itu baru saja menghabisi ya pesantren sesat yang katanya bisa menghapus dosa. Ya. Bisa menghapus dosa ya. Kita punya dosa dihapus ya dengan amalan-amalan pastinya ya Mas Abed ya. Betul. Bisa dihapus dosa? Ya, bisa. Bisa. Gitu ya. Tapi gimana ini caranya ini yang dipermasalahkan sama Kang Mamas kan di dalam videonya itu mungkin caranya mungkin dengan menyembah ini kemudian membuat ritual itu yang mungkin dibilang mungkin sesat. Tapi cukup salut juga sama Kang Mamas yang masih berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mencintai santri-santrinya, para netizen yang ada di dalam atau di luar negeri gitu ya. Bailo juga mengenal sosok Mamas Karyo ini adalah sosok yang rendah hati, dermawan dan memang selalu selalu membawa dengan cinta gitu. Nah, ini terkait dengan Mas Ray ya. Kenapa Mas Karyo itu jarang sekali mengurusi Mas Ray hingga detik ini? Ya, ada mungkin beberapa minggu yang silam, mungkin 2 minggu yang lalu terkait dengan Ray. Iya. Ya, itu pernyataannya adalah Ray ketika diserang, maka saya siap untuk ikut menyerang gitu. Tapi sampai situ saja sudah tidak ada kabar lagi. Artinya apa? Artinya Kang Mamas mungkin bukan tidak peduli Mas Ahmed. Mas Ahmed jangan ngomong sembarangan, nanti netizen bisa berspekulasi yang berbeda. Bailo, kita lihat di sini Mas Ray itu memang rutin ya. Dulu kali itu rutin kepada pokoknya Kang Mamas PSS. Iya, betul. Gitu ya. Tetapi kenapa di sini seolah-olah memang Mas Karyo seperti tidak menghiraukan apa yang dilakukan Ray di padepokannya sahabatnya sendiri yaitu Gus Idris. Ya, mungkin ya, kalau menurut saya, Kang Mamas ini ada juga mungkin kecekcokan dengan Gus Idris, bisa jadi. Nah, ada mungkin kecekcokan atau kerawangan selisih Bailo. pahaman begitu ya, sehingga
Kebetulan pula si Ray ini menjelajahi padepokan sana. Tapi Jadi kita tidak boleh sujud dulu. ya kan ini kan sudah saya bilang, saya kan kita ada tidak Kang Mamas ini memastikan Mas Amin. ada ngurus yang lain lagi. Nah, Nah, bukan karena cekcok Iya, kan. iya, saya setuju. Karena gini Mbak Elo, kalau menurut Mbak Elo katanya ada cekcok. Lah, Gus Idris aja bolak-balik menantang Karyo. Mamas Karyo. Nah. 2 kali 24 jam sudah lewat. Sudah lama itu. Udah lama lah. Iya. Sudah 4 hari lalu Ditunggu mungkin. Gus Idris dia 24 jam. Tapi tidak ada respon sedikit pun. Mungkin dia Nah, ini artinya apa? Artinya yang saya lihat adalah Gus Idris seperti bertepuk sebelah tangan. Ya. Artinya muridnya di sini menghancurkan padepokan dia, tapi sang guru seolah-olah tidak menghiraukan ya. Bukan tidak peduli atau acuh sebetulnya ya. Tapi hampir sama-sama juga itu ya netizen ya. Nah, ya itu kembali lagi ke Kang Mamas. Karena sampai dengan saat ini memang kita belum ada kabar ya bahwasanya Kang Mamas itu mau gerak cepat, mau merespon terkait kegiatan Ri ya. Di Padepokan Gus Idris. Iya, apakah memang Ri ke sana itu mau mempermalukan Kang Mamas? Oleh sebab itu Kang Mamas tidak merespon ya bisa jadi banyak sekali Kita kan kemungkinan. tidak tahu kan tahun Kang Iya. Mamas menyusun strategis. Udah dapat nanti setelah apa Iya. baru dia muncul. Iya, memang gini, yang saat ini saya lihat adalah Ri ini semakin apa ya? Semakin brutal. Semakin brutal, ilmunya juga meningkat, tapi ilmu yang diperoleh ini bukan dari cara yang baik-baik Mbak Ilo ya, Iya. dengan cara yang sesat ya. Intinya ilmu yang putih dia yang dapat dari Kang Mamas itu sudah kalah dikuasai ilmu hitam yang lain. Iya, Iya. menurut saya bukan kalah Mas. Semua kekuatan yang diberikan oleh Kang Mamas atau yang didapat sama Gus Idris semua dicampur adukkan, digunakan untuk kejahatan. Iya, betul. Itu dia. Iya. Ya, untuk menguasai suatu ambisi tertentu yang kita nggak tahu nih sebetulnya apa. Kalau dibilang sama Mas Rey, semua ini terkait dengan kontenisasi Gus Idris. Ya, Iya. Gus Idris selaku seorang pendakwah, seorang yang memang mencari rezeki juga di YouTube. Iya. Ya, apalagi sarana edukasi beliau ini kan dari YouTube juga, jadi nggak ada masalah sih di konten kan. Iya. Ini yang Ray yang salah ini. Kenapa selalu menyalahkan Gus Idris dengan Iya. bilang kontenisasi lah, Jangan dikontensi nyari konten duit gitu aja, ya. dunia aja katanya dia kan ke Gus Idris. Bilangnya pula di topeng di ustadznya katanya. Iya, ini udah keliru saya rasa Mas Master. Jadi intinya mau nggak mau sebetulnya Kang Mamas ini harus minimal bersuara lah ya, Iya. terkait dengan ini. Walaupun tidak panjang, Iya. sekali 2 kali ada dalam suara bersuara. menanggapi tentang mantan muridnya ini Mas Ri. Nah, kembali lagi gini Mas, kita meminta Kang Mamas untuk bersuara, Iya. tapi kita sendiri tahu nggak keadaan Kang Mamas gitu loh. Nah, itu dia. Kita Itu tahu. jadi kalau kita mau minta sesuatu, tentunya yang diminta harus kita ketahui juga apakah Iya. mampu untuk memberi. Nenek gitu murid ya. sedang kewalahan juga kalau menghadapi nenek siluman juga itu saya lihat. Kalau saat ini dia memang lagi nanggepin nenek peot Nenek peot juga. yang cukup sakti Kemudian- juga dia, seperti nenek lau. Iya, kemudian ada kesesatan juga di sana. Ah. Yang pasti gini lah ya, yang beda ya. Iya. Kita mau Kang Mamas ini sedikit banyaknya bersuara, walaupun yang diharapkan Gus Idris 2 kali 24 jam Sudah inti lewat. datang ke padepokan selesaikan murid inti ini. Ah. Beliau nggak mau ke sana ya udah, ya Mbak Ilo ya. Ya. Iya. Artinya apa? Artinya memang Gus Idris ini seperti bertepuk sebelah tangan. Ya udah, Iya, itu ya betul. udah. Gitu aja. Betul. Ya, kasihan juga ya Mas bertepuk sebelah tangan itu. Tapi Gus Idris kan seorang yang bijaksana, arif dan legowoan orangnya. Betul. Gitu. Ya, ini Rim makin menjadi-jadi, kita harus cari strategi baru Mbak Ilo. Benar, Untuk benar. membasmi dia nih. Mbak Ilo juga harus siap sedia Harus karena kita pikirkan nanti. Kuncinya ini Iya. satu nih Melo. Kita harus terus kita hubungi si Roy. Kita suruh dia selawat, terus selawat. oke. Iya, boleh, bisa Sebetulnya juga. bukan Roy saja, kita Kita semua. semua, cuman semua. dia kan Heeh. alangkah berdua seperti kemarin itu. Iya, kalau salawat tuh kita semua Mas Ahmad. Iya betul. Bukan Roy saja. Karena- Intinya gini, Roy itu adalah mantan muridnya Nenek Lau. Iya betul. Sedikit banyak pasti dia punya kunci kelemahan Nenek Lau. Betul. Walaupun Nenek Lau saat ini sudah
sudah tiada, tapi kan kelemahan itu akan ada di tubuhnya si Rey. Iya, benar. Karena Rey telah mengambil seluruh kekuatan Iya, nenek Lau, setidaknya dia juga memiliki kelemahannya dari nenek Lau. Betul. Nah, Tapi gitu. itu saat ini saya 50% Melo. Iya. Masih percaya saya 50% Nek Lau sudah tewas. Karena Nek Lau ini iblis, bisa saja dia bangkit lagi. Kita lihat saja nanti Oh, kalau gitu memang ya. dia sudah tidak bangkit, Iya. alhamdulillah. Berarti Oke, tidak ada lagi nenek Lau ini iblis memang bisa Bisa mati pura-pura rokok. dia. Makanya kalau memang dia sudah musnah betul, alhamdulillah. Tinggal Iya. Rey satu-satunya kita basmi. Iya, oke. Mungkin seperti itu aja karena memang kita sendiri juga kebingungan Iya. ngadepin ante-antenya nenek Lau. Nek Lau ini. Kalau yang kita hadepin di sini memang teman-teman ante-antenya, yang kecil-kecilnya Itu kita saya sudah kewalahan. itu aja sudah kewalahan ya. Kita kemarin jumpa Roy, ternyata Roy adalah suruhannya Nenek Lau, ingin membuat Sempat kita kekacauan adu di antara kita gitu. Sakti juga. Yang Bella. Iya. Cukup susah juga kita menghadapinya. Oke, yang penting kita selalu selalu minta kemudahan, ringan langkah dari Allah Subhanahu wa taala Betul. terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, Nenek Lau sudah tewas, tapi Ya. bisa saja dia bangkit lagi dengan malah Dan lebih juga kuat semoga lagi. Kang Mamas segera cepat bersuara Mm-mm. untuk menanggapi mantan murid ini, Mas Rey. Oke, oke, mungkin sampai sini aja kita teman-teman ya, Mbak Ilo ya. Iya. Izin pamit kita, Mas Ahmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.